crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin, sebelum saya menjelaskan materi yang akan ingin saya jelaskan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devita Ginialia Zakwani, NIT 0820010212, kelas D4 Transportasi Laut A1 Mandiri, absen 10. Mohon izin kepada Bapak Dosen Muhammad Ridho Bintang Jana Putra SSI selaku dari dosen Teknologi Informatika, mohon izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait pivot table. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu pivot table, bagaimana cara kerjanya pivot table dan fitur-fitur apa saja yang digunakan di dalam pivot table ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait dengan Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini adalah suatu program yang mengembangkan, membuat, atau memberi lisensi dan dukungan beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Nah, yang dimana jenis-jenis daripada Microsoft ini salah satunya seperti OneNote, kemudian Microsoft Word, PowerPoint, Visio, Microsoft Teams, kemudian ada Outlook, dan Microsoft Excel. Nah, sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari Microsoft Office, tetapi saya menampilkan beberapa saja, dan tidak semuanya akan saya jelaskan, hanya salah satu Microsoft saja, karena di salah satu Microsoft ini, ada salah satu fitur yang sangat menarik dan powerful untuk kita gunakan dan kita lakukan. Nah, ini adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dasar, pengelola data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Nah, yang dimana dengan kata lain, Microsoft Excel ini merupakan lembaran kerja atau biasa disebut dengan spreadsheet yang mempunyai fitur-fitur powerful sehingga dapat membantu kita dalam pembuatan baik tabel, pembuatan data di dalam pekerjaan, perhitungan yang rumit, dan kalkulasi-kalkulasi pun di dalam Microsoft ini juga bisa. Nah, tetapi saya tidak akan membahas Microsoft-nya, saya akan membahas salah satu fitur yang sangat powerful di dalam Microsoft Excel. Nah, next. Nah, ini dia. Kalian tahu nggak gambar dari salah satu fitur yang ada di dalam Microsoft Excel ini yang saya tampilkan di depan layar ini itu apa? Sebelum menyebutkan nama daripada gambar ini, saya akan memberikan ciri-ciri terlebih dahulu. Fitur ini bisa apa saja yang dilakukan gitu. Yaps, yang pertama membandingkan sebuah data, menghitung data dengan cepat, menganalisis data dengan simple, meringkas data, dan mengkombinasikan. Nah, jika dilihat dari kata-kata ini, kalian pasti tentu tidak familiar ya, bahwa fitur ini adalah sebuah fitur yang dinamakan dengan pivot table. Pivot table ini adalah suatu tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, menghitung, meringkas, dan membandingkan sejumlah data sehingga dapat disajikan menjadi sebuah laporan. Dengan kata lain, tujuan daripada pivot table ini adalah agar sebuah data itu dapat disajikan secara ringkas dengan sesuai yang kalian inginkan, dan dengan menggunakan pivot table ini dapat mempercepat analisa suatu data untuk mengambil suatu kesimpulan. Tanpa kita berlama-lama, sekarang saya sudah menjelaskan bahwasannya apa itu pivot table, dan saya akan menjelaskan sekarang bagaimana pivot table bekerja dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam pivot table. Nah, kita langsung klik. Kita tunggu dulu.
Nah, ini adalah salah satu hasil dari pivot table yaitu dashboard yang dimana ini adalah penjualan di seluruh dunia. Tetapi saya tidak menjelaskan terkait bagaimana pembuatan dashboardnya dan saya akan menjelaskan bagaimana pivot table yang ada di dalam ini seperti ini bekerja. Cara bekerjanya itu bagaimana gitu. Cara ads. Nah, cara bekerjanya itu bagaimana? Dan tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke database terlebih dahulu, yang dimana database ini yang isinya ada region, yaitu benua, kemudian country, yaitu negara, item type, yaitu barang-barang yang dijual, sales channel itu adalah sebuah barang yang dijualnya itu, yang dibeli atau dijualnya itu dengan cara offline atau online hingga sampai dengan total profit. Nah, yang dimana total profit ini merupakan hasil pengurangan dari total revenue dengan total cost. Nah, kemudian kita kerjakan. Yang pertama kita Ctrl A. Nah, kita tidak perlu memencet insert kemudian pivot table. Ada cara cepatnya yaitu Alt and V. Nah, sehingga muncul create pivot table. Nah, yang dimana create pivot table ini kita diarahkan untuk menentukan dua pilihan. Ada new worksheet dan existing worksheet. Di mana new worksheet ini adalah sheet baru untuk pivot table. Untuk kita bekerja. Nah, kalau existing worksheet ini, dia itu masuk ke dalam sheet yang masih aktif. Nah, tetapi saya akan memilih new worksheet karena data yang akan saya tampilkan atau saya akan pekerjakan itu agak banyak. Nah, saya klik OK. Nah, kayak begini, seperti ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana kerjanya, saya akan menjelaskan terkait apa saja yang ada di dalam pivot table ini. Nah, yang pertama, yang ini ada yang namanya pivot table field, yang dimana pivot table field ini sudah tertera, yang ada di dalam database ini sudah terdetek di sini. Dan kita itu bisa mendrag kemana saja, seperti misalkan ini. Nah, langsung muncul. Nah, yang dimana filter ini kita bisa memfiltering data. Terus ada columns, itu sebuah columns untuk data, terus row itu baris dalam data, dan value itu value data yang ingin kita lakukan, seperti nilai gitu. Nah, pivot table ini juga kita bisa yang namanya milih. Kita misalkan mau yang ini. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini, tetapi saya milih yang biasa saja karena lebih enak gitu. Yang pertama, ini misalkan saya akan mengambil bulan di rows, kemudian di total cost. Nah, tetapi kan di sini itu masih belum bisa terbaca ya, masih ada E+7. Nah, saya akan blok ke bawah, kemudian Ctrl 1. Nah, langsung memunculkan format cell. Nah, terus saya klik number, use 1000 separator, kemudian desimalnya dihilangkan, dan klik OK. Nah, misalkan saya ingin seperti ini nih, pivot table-nya ini ingin di bawah gitu. Di bawah nih. Di bawah seperti ini. Ini kan seperti bulan dan unit sold, terus ada bulan dengan unit price. Kita ke database lagi, kemudian Ctrl Alt sudah, Alt and V. Nah, yang tadi saya bahas terkait exiting work, yang dimana kita ini memasukkan sheet-nya itu ke dalam sheet yang masih aktif. Misalkan klik location, kemudian klik sheet-nya, dan kita ingin ambil di mana nih sheet-nya. Misalkan ambil di sebelah sini, dan klik OK. Nah,
tertampilkan. Yang kedua, semisal saya akan mengambil yang namanya item type dengan total jangan unit price misalkan. Ya, unit price. Nah, coba kita blok, kemudian kita kontrol 1, kemudian number. Nah, sehingga bisa mengetahui bahwasannya baby food ini unit price-nya itu ada di 100 juta 400 104 juta 103.184 misalkan. Nah, sehingga totalnya itu menjadi seperti ini. Kemudian selain kita bisa untuk new worksheet atau existing worksheet, pivot table ini bisa yang melakukan expand atau collapse, yang dimana coba saya ulang, kemudian tampilannya kembali seperti ini. Kemudian saya tambahkan misalkan country, mode-nya saya ganti dengan yang namanya item type misalkan. Nah, mantap. Nah, di sini kita klik salah satu tabelnya, kemudian pivot table analyze. Nah, di sini itu ada yang namanya expand field dan collapse field, yang dimana expand field itu kita mengetahui bahwasannya di negara Afghanistan ini ada berapa produk apa saja yang tertera dan total cost-nya itu berapa saja, sehingga kita bisa mengetahui di negara Afghanistan ini tuh terjual items apa aja. Nah, kita bisa mengetahui, tapi untuk kita men-scrollnya itu kan kita capek kan, karena ini negaranya banyak banget. Nah, kita bisa membuat simple, jadi kita kalau misalkan ingin memilih negara tuh cuman tinggal klik salah satu negara yang ingin kita tujui, yaitu dengan cara yang namanya collapse. Nah, collapse tuh banyak kan. Misalkan kita ingin mencari nama Jerman, kita cari Jerman, kemudian kita langsung klik Jermannya itu. Misalkan di negara beverage, total cost-nya Jerman itu adalah segini, 261.3448 rupiah misalkan. Nah, kita juga bisa mengetahui semisalkan kita ingin tambahkan order date-nya. Nah, sehingga kita ingin mengetahui nih, di 2014 ini tuh Afghanistan itu tuh segini order date-nya gitu. Misalkan nih, kita ingin mengetahui di dalam Afghanistan itu ada sereal. Nah, sereal itu order date di 2014 ya. Di sereal order date di 2014 itu ada 29.90124 misalkan. Nah, simple kan? Nah, kemudian coba saya yang lain selain expand collapse itu pivot table ini juga bisa yang namanya mengelola data dengan memberikan rumus langsung di pivot table. Nah, yang pertama, karena ini sudah terkait dengan sub total cost, tambahkan dengan total revenue. Nah, total revenue, kemudian kita ingin mengetahui contohnya itu adalah profitnya. Kita klik salah satu dari yang di dalam table, kemudian field item set, kalkulator field, kemudian kita name-nya itu karena kita ingin memilih total daripada profitnya, jadi kita klik total profit, kemudian formulanya itu, karena total profit itu yang saya singgung di awal, bahwasannya total profit itu sama dengan
total revenue dikurangin dengan total cost. Kita add, kemudian oke. Nah, langsung tertampilkan gitu. Nah, karena di sini sebenarnya sudah ada yang namanya total profit, coba kita samakan apakah sama atau beda. Nah, sama kan? Nah, sehingga pivot table ini juga bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan sebuah rumus atau memasukkan rumus langsung di dalam pivotnya ini. Nah, kita hapus. Kemudian, ada juga di pivot table ini mengurutkan data. Nah, coba kita contohkan ya. Country kita hilangkan, revenue kita hilangkan. Nah, ingin mengurutkan data nih. Misalkan klik salah satu, terus kita ke short. Nah, di sini ada yang namanya short large to small dan short small to large, yang dimana data ini tuh kita ingin mengambil data total cost yang paling besar ke yang terkecil. Kita klik ini. Nah, menyatakan bahwasannya total cost dari supplies itu pertama, yaitu segini. Kemudian, habis itu kita juga bisa mengubah value datanya nih. Mengubah value datanya itu tidak menjadi sum lagi, kita bisa menjadi average, kita bisa menjadi maksimum atau minimum dengan cara klik salah satu tabelnya, klik kanan, kemudian kita ambil value field. Nah, di value field ini kita mengetahui atau kita coba ini lihat, summary value by. Nah, kita misalkan ingin rata-rata dari total cost-nya itu berapa nih? Klik. Nah, tertera kan? Rata-rata total cost di dalam item meat itu adalah 180.859.03 misalkan. Nah, kita bisa, misalkan kita contoh lagi ingin mengetahui maksimumnya, misalkan maksimum of cost total. Nah, maksimumnya itu yang pertama itu office supplies-nya itu maksimum cost totalnya itu tuh dia 500.024.970.504. Nah, setelah itu, selain bisa mengubah value-value-nya ini, sebentar saya akan kembalikan lagi ke sum. Kemudian pivot table ini juga bisa yang namanya melihat detail sebuah pivot di dalam datanya. Jadi kita mengetahui total cost di dalam office supplies segini itu rinciannya itu apa aja. Nah, kita tinggal klik, double klik, klik. Nah, kini itemsnya langsung semuanya office supplies semua ya. Ada yang offline, ada yang online gitu. Langsung kita karena di sini diketahuinya itu adalah total cost, kita langsung ke sheet 3, terus kita cari yang total cost. Nah, ini adalah sebuah rincian dari total cost, sum total cost ini, yang dimana nanti jika disamkan atau dijumlahkan menjadi seharga seperti ini. Nah, kemudian atau biaya seperti ini. Kemudian harga terjualnya. Kemudian setelah itu ada pivot table ini juga bisa melakukan penghitungan persentase sebuah data terhadap total data atau enggak total cost, bisa total profit. Tapi saya karena di sini sudah total cost, ya udah nggak apa-apa total cost aja, atau enggak unit sold deh nggak apa-apa. Unit sold misalkan. Ini saya shortkan dulu ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian tadi saya akan mempresentasikan ya, presentase daripada data tersebut itu kita tinggal klik kanan, kemudian show value as, dan di sini kita pilih yang percent of column total.
Nah, langsung tertera kan percent of column total dari unit cost itu di office supplies itu ada 23,20% dari 100%. Kalau misalnya untuk snack, berarti unit cost-nya 4,33% dari 100% gitu. Terus ada juga yang dinamakan pivot table ini bisa menampilkan ranking langsung. Coba, keren kan? Tanpa kita meranking dengan secara manual, pivot table pun bisa meranking langsung. Kita klik kanan, kemudian kita show value as lagi, dan rank large to smallest. Kita pilih, terus kita klik OK. Nah, jadi ranking pertama dari unit cost ini adalah office supplies. Sehingga jika ditanyakan oleh teman, ranking dari sereal itu berapa? Ranking unit cost-nya dari sereal itu berapa? Oh, ada di peringkat ke-6 gitu. Biaya dari sereal itu rankingnya berapa gitu. Nah, selain ranking, pivot table ini juga bisa membuat chart di dalam satu ruang ini. Misalkan, ini saya kembalikan lagi, misalkan klik salah satu, terus pivot table analyze, kemudian pivot chart. Nah, kita pilih yang pie terlebih dahulu. Nah, ini adalah sebuah, kalau kita bilang di SMA itu bagan lingkaran ya. Saya tambahkan add label-nya dulu. Nah, ini kan tertera banyak sekali ya, presentase karena ini semuanya masuk ke dalam bagian lingkaran. Tetapi di sini kita bisa milih item, misalkan ingin select L-nya keluar ini kan, misalkan saya ingin mengetahui perbandingan dari fruit dan meat misalkan. Nah, misalkan saya ingin mengambil menentukan filternya itu di bulan dan di tahun. Nah, di sini saya ingin menentukan bulannya itu adalah bulan Desember. Saya klik OK. Kemudian di tahun misalkan 2000 2017. Oh, ternyata jangan 2013, misalkan 2013. Nah, misalkan di 2013 ini. Jadi item types dari meat and fruit ini kita bisa mengetahui di diagram lingkaran yang dimana meat ini lebih dominan dibanding dengan fruit. Coba kita jangan yang fruit meat, coba kita ingin ambil yang semua makanan. Baby food, beverage, cereal, kemudian fruit, milk, snack, dan vegetable misalkan. Nah, kita mengetahui bahwasannya bisa membacanya ya di sini. 47,19% itu paling banyak diagram ininya. Kemudian kita coba di bulan Agustus, perubahannya seperti apa? Nah, perubahannya cuma sedikit ya. Nah, selain bisa dilakukan dengan diagram lingkaran atau chart jenis pie, kita juga coba bisa melakukan, ini clearkan dulu, bisa menggunakan tabel field-nya juga. Klik, terus pivot chart, kemudian columns, kemudian OK. Nah, misalkan ini kan semua items ya. Saya ingin membandingkan terkait kalau misalkan kosmetik dengan clothes, kemudian household personal care misalkan. Nah, perbandingan 3 ini yang dimana bulannya itu saya ingin di bulan Juli di tahun 2014. Nah, seperti ini kan.
Sehingga mengetahui di sini tertera series total point household value-nya itu 5,9,58%, kosmetiknya juga total point-nya itu value-nya 31,78% per 100% ini. Nggak keren kan? Kemudian, selain bisa membuat tabel field, mungkin ini adalah salah satu fitur yang bisa diidam-idamkan oleh para pekerja kali ya. Adalah yang namanya slicer pivot. Coba kita klik salah satu, kemudian pivot table analyze, kemudian nih insert slicer pivot. Nah, insert slicer pivot ini kita itu akan disuruh atau diarahkan untuk memilih informasi apa yang kita inginkan. Misalkan kita akan memunculkan tahun, month dengan item. Nah, tahun, month dengan item misalkan. Nah, yang dimana slicer ini membantu kita untuk mempunyai file pivot ataupun simple dashboarding. Dengan adanya pivot kita hanya menambahkan slicer sehingga kita itu bisa memotong-motong atau memilih data yang sesuai yang kita inginkan, yang dimana sehingga akan seperti ini. Nah, kembali lagi ke pekerjaan kita, kemudian misalkan kita akan memilih food kita akan memilih semua makanan kayak tadi ya, baby food, beverage, cereal, fruit, milk, kemudian snack, vegetable, dan kita milih di bulan Agustus saja. Jadi kita nggak usah ke sini, nggak usah masuk ke data ini lagi atau ke filter ini lagi, kita langsung pilih aja di sini kayak misalkan di tahun 2012. Nah, sehingga di tahun 2012 di bulan Agustus untuk fruit itu adalah 1% unit cost-nya. Untuk meat adalah 3,70%, kemudian untuk snack adalah 11,55%. Sehingga di slicer ini tuh kita bisa memudahkan, nggak usah kita cari-cari lagi dengan scroll up atau scroll down atau mencari datanya dengan secara rumit gitu. Selain slicer, ada pun temannya, yaitu adalah timeline pivot, yang dimana kita klik sebentar, ini clear-kan dulu, terus kita klik pivot table, kemudian insert time. Yang dimana insert time ini kita dapat memfilter data pada pivot table dengan format data tanggal, kayak per tanggal gitu. Nah, misalkan order date, saya pilih order date, kemudian ini kan di periodenya itu kan keseluruhannya ya. Nah, kita ambil all, kemudian years-nya kita ambil yang all juga misalkan. Nah, misalkan kita ingin ambil di bulan di years misalkan di bulan 12 kita ingin ambil di tahun 2012 ambil di Agustus, kemudian saya hanya akan mengambil akan mengambil kosmetik dengan vegetable dengan kosmetik misalkan. Nah, mengetahui bahwasannya order date pada tahun 2012 itu segini, 70,2 untuk kosmetik dan vegetable untuk vegetable 29,78%. Coba kalau misalkan saya ganti yang namanya
per days misalkan. Bisa tidak ya? Misalkan di bulan 2, oh tidak terdetek ya. Misalkan tambahkan lagi di sini ke filternya, coba tambahkan lagi di sini years, tambahkan misalkan order, saya ketik aja deh, order date misalkan, order date di filternya, misalkan di sini bisa nggak kalau misalkan pakai day di, oh tetap tidak bisa ya. Order date coba di slice-nya, insert slicer tambahin order date. Di sini juga per bulan ya. Misalkan order Januari, pakai select all. Ini order date per periode ya. Oke, ini dihapuskan saja. Kemudian di tahun 2011 misalkan ini saya akan diganti ke tahun lagi aja. Nah, ini cancel. Kemudian order date, pivot analyze, list. Nah, ini saya keluarkan saja, ternyata tidak bisa ya, tidak terdetek. Kalau misalkan saya ingin salah satu saja nih, kosmetik dengan vegetable. Nah, perbandingannya seperti ini ya. Years-nya di tahun 2000, ini dimatikan dulu. Di tahun 2000, nah di 2016 di bulan Agustus, kosmetik dan vegetable itu unit cost-nya ada 66,97% dan vegetable-nya itu 33,3%. Nah, selain itu, pivot table juga bisa melakukan grouping. Coba saya close dulu supaya lebih gampang. Close, clear filter. Tetapi untuk melakukan grouping itu, saya sudah mencobanya. Untuk pivot table di sini itu harus dihilangkan karena jika melakukan groupingnya ini tidak terdetek. Coba, misalkan saya melakukan grouping ya sekarang, control office supplies, kemudian household, cosmetic, personal care, clothes misalkan. Klik kanan kemudian grouping. Nah, nggak bisa karena pivot table itu masih berkaitan dengan pivot table 5 yang ini, yang sekarang kita berkaitan dengan pivot table. Berarti kan ini overlap other ya. Berarti ini coba kita hapus, delete, tetapi memang nanti dashboardnya ini agak sedikit, oh tidak ya, ya agak sedikit berubah. Nah, coba kita grouping kembali, kemudian group. Nah, di grup 1 ini bisa yang dinamakan, di dalam grup ini ada office supplies, household, cosmetic, personal care, sama clothes. Misalkan saya ingin menggrup lagi baby food, beverage, cereal, fruit, meat, snack, vegetable. Karena ini semuanya makanan ya. Dan ada minumannya, nih beverage. Nah, grouping. Nah, sehingga kita mengetahui bahwasanya kalau misalkan kita melakukan kalau misalkan datanya itu di collapse,
Nah, berarti grup 1 itu kita mengetahui bahwasannya barang-barang, kemudian kalau grup 2 itu adalah makanan, tapi kita misalkan mencari yang makanan. Nah, makanan itu yang di sereal itu unit cost-nya itu ada 5,52 misalkan. Coba bisa nggak di order date? Kemudian hanya di tahun 2015-nya saja. Di tahun 2011. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nih, di tahun 2011 meat itu unit cost-nya itu ada 15,20% gitu. Kita keluarkan order date ya di bulan Agustus, langsung terperinci. Keren kan? Nah nih, order date di bulan Agustus kita bisa memilih juga, bisa Agustus, bisa Juli, Juni, sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir itu kita bisa yang melakukan namanya menghilangkan grand total atau subtotal dengan tujuan kita tidak ingin mengetahuinya gitu. Kita tidak ingin menampilkan sebuah totalnya. Misalkan kita pakai yang total cost. Nah, total cost ini kita hilangkan grand totalnya, pilih ke pivot table analyze, kemudian kita pilih ke design, kemudian grand total all for rows and columns. Nah, sehingga total dari keseluruhannya itu kita sudah tidak mengetahuinya, sudah tidak ada gitu. Coba yang kedua itu ada yang namanya subtotal. Jadi kita ingin menghilangkan total dari sub per subnya gitu. Klik design terus ke subtotal, don't show subtotal. Nah, sehingga kita mengetahui tertera kan di sini masih ada kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita mengkolapskan, nah sudah tidak ada. Nah, rinciannya itu seperti ini. Sudah tertera di dalam grup 2 itu, rinciannya itu baby foodnya tetap ada, subtotalnya, rinciannya. Kalau misalkan dijabarkan, nah tidak ada kan. Nah, keren kan untuk pivot table ini. Jadi pivot table ini kita itu tergantung kita ingin melakukan atau menggunakan pivot table ini untuk apa dan dengan cara yang bagaimana. Kalau misalkan kita sudah mahir, mungkin ini enak ya untuk dilakukannya gitu. Kayak asik membuat sebuah database, membuat sebuah dashboard, atau dan lain hal sebagainya. Nah, ini langsung beda ya, Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.